Pemirsa, emiten produsen emas Merdeka Gold Resources atau emas melaporkan kinerja keuangan yang tertekan hingga kuartal 3 tahun ini. Ya, pendapatan anjlok tajam sementara rugi bersih perusahaan melebar hingga menembus puluhan juta dolar Amerika Serikat. Emiten produsen emas PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas membukukan kinerja negatif selama 9 bulan pertama tahun 2025. Pendapatan emas hingga kuartal 3 tercatat hanya 113.437 dolar Amerika Serikat atau anjlok 93,52% secara tahunan dari 1,75 juta dolar Amerika Serikat. Seluruh pendapatan hanya bersumber dari sewa alat berat untuk PT Merdeka Mining Service. Meskipun beban pokok pendapatan turun hingga 92,78% menjadi 85,171 dolar Amerika Serikat. Laba kotor perusahaan ikut merosot tajam 95,04% menjadi 28,266 dolar Amerika Serikat. Di saat yang sama, beban umum dan administrasi melonjak hampir 4 kali lipat menjadi 3,87 juta dolar Amerika Serikat, sementara beban keuangan menyusut menjadi 12,09 juta dolar Amerika Serikat. Akibat kombinasi tekanan tersebut, rugi bersih emas melebar hingga 22,28 juta dolar Amerika Serikat atau naik 158,77% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total aset perusahaan per akhir kuartal 3 tercatat 712,47 juta dolar Amerika Serikat, terdiri dari liabilitas 326,25 juta dolar Amerika Serikat dan ekuitas 386,23 juta dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde menegaskan suku bunga saat ini sudah berada di level yang tepat seiring meredanya tekanan inflasi yang mendekati target. Dan pernyataan tersebut menegaskan kepuasan Bank Sentral atas perkembangan terkini yang didukung oleh kondisi ekonomi yang lebih tangguh dari perkiraan. Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde menegaskan suku bunga saat ini sudah berada di level yang tepat seiring meredanya tekanan inflasi di kawasan zona euro yang mendekati target 2%. Lagarde mengatakan ECB berada pada posisi yang baik seiring dengan siklus inflasi yang berhasil dikendalikan. Mengulas risiko terhadap prospek inflasi, Lagarde menyebut ruang ketidakpastian kini semakin menyempit. Namun tekanan kenaikan harga masih berpotensi muncul kembali jika Amerika Serikat menaikkan tarif impor atau terjadi gangguan pada rantai pasok global. Pernyataan tersebut menegaskan kepuasan otoritas moneter Eropa atas perkembangan terkini di tengah laju inflasi konsumen yang bertahan di sekitar target 2% serta kondisi ekonomi yang dinilai lebih tangguh dari perkiraan meski diterpa dampak kebijakan tarif Amerika Serikat. Sejumlah pejabat ECB juga memberi sinyal belum melihat urgensi untuk mengubah suku bunga saat rapat kebijakan pada Desember mendatang. Meski demikian, proyeksi ekonomi kuartalan terbaru masih berpotensi memicu diskusi lanjutan, khususnya jika menunjukkan inflasi berada di bawah target. Risalah rapat ECB pada Oktober lalu mencatat adanya kekhawatiran terkait skenario tersebut, kendati pengaturan kebijakan moneter dinilai cukup kuat untuk menghadapi berbagai guncangan. Wakil Presiden ECB, Luis de Guindos, pekan ini menilai risiko perlambatan inflasi terlalu dalam masih terbatas. Ia menyebut tingkat suku bunga saat ini di level 2% merupakan yang paling tepat. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke negeri tirai bambu di mana aktivitas manufaktur China kembali menyusut pada periode November atau untuk bulan ke-8 berturut-turut, sejalan dengan sektor jasa yang juga melambat. Kondisi ini menyoroti dilema yang dihadapi para pembuat kebijakan dan melanjutkan reformasi struktural yang ketat, serta menambah stimulus guna mendorong permintaan domestik. Survei Biro Statistik Nasional yang dirilis 30 November menunjukkan PMI manufaktur naik tipis menjadi 49,2 pada bulan November dari sebelumnya di level 49 pada Oktober, tetap berada di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dari kontraksi. Data tersebut mencerminkan sulitnya sektor manufaktur mempertahankan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Diperparah perang dagang dengan Amerika Serikat yang meningkatkan tekanan terhadap dunia usaha. Output manufaktur stagnan dengan subindeks berada di level 50. Sementara itu PMI non-manufaktur yang mencakup sektor jasa dan konstruksi turun menjadi 49,5 dari 50,1 poin pada bulan Oktober. Memasuki kontraksi untuk pertama kalinya sejak Desember 2022 lalu.
Sektor jasa turun ke bawah 50 untuk pertama kalinya sejak September 2024, mencapai titik terendah sejak Desember 2023 seiring memudarnya dorongan dari libur panjang bulan Oktober. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan update pergerakan dari bursa di Amerika Serikat yang menguat pada perdagangan Jumat Selasa sesi singkat setelah Thanksgiving, didorong oleh kenaikan di sektor retail dan pemulihan saham teknologi. Ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan Desember menguat di sepanjang pekan, membantu menopang sentimen di pasar ekuitas. Jadi ya, bursa Amerika Serikat kita akan cermati bersama di mana Dow Jones mengalami penguatan, demikian juga S&P 500 menguat sekitar 0,54%, kemudian Nasdaq juga mengalami penguatan sekitar 0,65%. Jadi ya. Baik, berikutnya kita akan cermati pada penutupan perdagangan di mana Dow Jones tadi sempat mengalami kenaikan ya, dan kemudian S&P 500 serta Nasdaq Composite Index yang mengalami penguatan. Berikutnya kita lihat dari pergerakan bursa di zona Eropa. Baik, kita akan cermati bersama di mana bursa ekuitas Eropa ditutup lebih tinggi pada Jumat pekan lalu, menutup pekan yang kuat dan mengakhiri bulan dengan solid, didukung oleh optimisme mengenai kemungkinan pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,23% di level 576,34, kemudian DAX Jerman menguat 0,29% ke level 23.836, kemudian indeks FTSE 100 Inggris juga mengalami penguatan 0,27% di level 9.720. PT Fast Food Indonesia Tbk siap untuk mengejar agenda ekspansi dengan menargetkan pembukaan 60 gerai baru di tahun 2026 mendatang. Ya, langkah agresif ekspansi tersebut seiring dengan target perseroan untuk mengoperasikan sebanyak 1.000 gerai pada tahun 2030 mendatang. Emiten pengelola jejaring restoran cepat saji PT Fast Food Indonesia Tbk siap untuk mengejar agenda ekspansi pada tahun depan seiring target perseroan untuk mengoperasikan 1.000 gerai pada 2030. Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk Wahyudi Martono mengatakan saat ini perseroan telah mengoperasikan 687 gerai KFC dan 8 gerai Taco Bell. Ia mengatakan perseroan menargetkan penambahan sekitar 300-an gerai sampai 2030 dengan rata-rata penambahan 60 gerai tiap tahunnya. Pada 2026, perseroan menargetkan pembukaan 60 gerai baru dinominasi oleh gerai KFC. Rata-rata tiap penambahan satu gerai, perseroan membutuhkan belanja modal sebesar 5 miliar rupiah. Alhasil untuk ekspansi tahun depan membutuhkan belanja modal sekitar 300 miliar rupiah. Perseroan pun menyatakan dana belanja modal akan berasal dari internal sebesar 30% dan 70% lainnya bersumber dari kerjasama usaha atau revenue sharing. Manajemen yakin geliat ekspansi itu akan mendongkrak pendapatan serta laba perseroan. Pada tahun ini, perseroan memproyeksikan dapat meraup pendapatan sebesar 4,8 triliun rupiah. Kemudian mampu tumbuh ke 5,42 triliun rupiah pada 2025. Di saat yang sama, perseroan memproyeksikan masih mencatatkan rugi 329 miliar rupiah pada 2025 dan menargetkan mampu meraup laba pada 2026 seiring ekspansi. Berbagai sumber IDX Channel.